wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ja'al amalana hadza sholihan wa liwajhika khalisan wa la taj'al fihi li anfusina wa la li ahadin min khalqika syarira wa la nasiba. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma yassir wa la tu'assir. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Beberapa hari yang lalu ada musibah di Sumatera Utara. Jadi diminta untuk mengirim doa untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir. Semoga almarhum dan almarhumah yang wafat senantiasa dicucuri rahmat dan magfirah Allah, diterangkan di alam barzahnya, diampuni segala kesalahan-kesalahannya, dan diterima amal-amal kebaikannya. Anak-anak, cucu dan keturunannya semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan melanjutkan kajian kita, di mana pada kesempatan ini insyaallah kita akan mentadaburi surat Al-Hajj ayat yang ke-5, ke-6, ke-7. Secukupnya aja waktunya, nanti lihat ya. Surat Al-Hajj ayat yang ke-5, 6, 7 nih. Kemarin kita baru selesai sampai ayat yang ke-4 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه
innahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Wallahu a'lam bimurad. Shadaqul azim. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini ayat merupakan kelanjutan pada ayat sebelumnya, di mana ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah di ayat pertama nerangkan tentang goncangan hari kiamat, ayat yang ketiga wa minan nasi mayyujadilu fillah, di antara manusia ada yang punya hobi berbantah-bantah, banyak mendebat, meragukan tentang adanya hari kiamat. Hari kiamat itu jadi bahan perdebatan. Temanya satu, apakah ada kiamat itu atau tidak. Yang keduanya, meragukan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelima ini lanjutannya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tuh nyindir tuh mereka-mereka yang meragukan tentang hari kiamat. In kuntum, jika kalian itu fi roib itu berada dalam keraguan, asyaqqa minal ba'si, pada hari kebangkitan. Jika kalian termasuk ragu terhadap hari kebangkitan, ingat nih, fa inna, sesungguhnya kami itu khalaqnakum, telah menciptakan kalian min turobin, dari tanah. Ingat, summa min nutfatin, kemudian jadi setetes air yang hina, itu air mani. Summa min alaqoh, dari air mani jadi darah. Summa, kemudian min mudghatin mukhallaqah, jadi daging yang sempurna. Wa ghairi mukhallaqah, dan juga ada daging yang tidak sempurna. Tujuannya apa? Linubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kalian. Kemudian selanjutnya dari tanah, air mani, darah, daging gitu kan. Kalau dalam hadis itu jelaskan ada tulang sebagainya. Wa nukiru fil arham, dan kami menyimpan itu, si janin itu di dalam rahim. Mana sya'u, ya sesuai kehendak kami, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu. Summa, kemudian nukhrijukum, kami mengeluarkan kalian. Dari mana? Dari rahim. Luar biasa nih, Pak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaannya, bahwa zat tersebut adalah zat yang bisa menghidupkan dan mematikan sampai membangkitkan manusia setelah mati. Ingat manusia, kalian tuh dari tanah, kemudian selanjutnya setetes mani, air hina, darah, kemudian di daging. Wa nukiru fil arham, dan kami menyimpan itu daging itu, janin, di rahim sampai batas waktu tertentu. Berapa bulan? 9 bulan ya, kurang lebih rata-rata. Summa, kemudian nukhrijukum, kami mengeluarkan kalian, ya, tiflan, dalam bentuk anak-anak kecil. Summa, kemudian litablugu asyuddakum, kemudian setahap demi setahap sampailah kalian pada usia tua, ya, sampai renta, pikun, ya. Wa minkum, dan diantara kalian, man yutawaffa, ada yang diwafatkan. Lihat manusia itu ya, tidak ada tanah, air mani, darah, daging di rahim, lahir, jadi anak-anak, dewasa, terus jadi tua, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada yang yutawafa, setelah tua ada yang diwafatkan, walaupun
wafat itu tidak harus nunggu tua. Ada juga yang wafat itu sebelum tua. Anak-anak banyak yang wafat lebih dulu dari orang tuanya. Bahkan anak-anak kecil lebih duluan wafat dari kakek neneknya. Tapi ini rata-rata. Kemudian ada juga yang belum diwafatkan, tetapi man wa minkum, dan diantara kalian man yuraddu ila ardharil umur. Ada juga orang yang sampai dipanjangkan tetapi sampai menjadi pikun. Dalam beberapa riwayat itu jadi kayak anak-anak lagi gitu, kembali lagi kayak anak-anak. Likai la ya'lam mim ba'di ilmin syai'a. Betul-betul dia menjadi tidak tahu apa-apa yang diketahui sebelumnya. Itu saya bacakan dulu aja artinya ya, nanti kita ini karena ini ayatnya panjang biar nyambung. Watarol ardo, kedua, engkau melihat ada bumi tanah hamidatan, kering. Fa idza anzalna 'alaihal ma, maka apabila kami turunkan kepadanya air, kemudian ihtazat warobat, kemudian selanjutnya tanah tersebut menjadi subur dan baik. Wa ambatat min kulli zaujim bahid, kemudian menumbuhkan tiap tanah itu tumbuhan. Ayat selanjutnya, zalika bi annallaha huwal haqq. Itu semua adalah satu penerangan bahwa Allah itu betul-betul al-haq. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu dia yuhyil mauta, mampu menghidupkan yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya dia Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 7, wa anna sa'ata, dan bahwasanya hari kiamat itu atiyatun, akan datang, la roiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah yab'atsu, membangkitkan mang fil kubur, siapa saja yang ada dalam kubur. Ayat yang kelima, 6, 7 secara gamblangnya mungkin sudah paham. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, sampai ayat 7 itu terus mengalir ya. Berurutan satu persatu itu mengingatkan kita sebagai manusia agar jangan melupakan kematian, jangan melupakan alam kubur, alam barzah, jangan melupakan juga bahwa setelah kita meninggalkan alam dunia ini akan dibangkitkan kembali, sampai disebutkan bahwa al-mautu laisat nihayah walakin hiya bidayatul hayat. Artinya kematian itu adalah awal dari kehidupan. Sebenarnya masih panjang perjalanan kita ini. Tapi yang namanya manusia ada saja yang meragukan hari kiamat. Intinya ragu terhadap Allah saja. Karena kalau orang itu sudah iman kepada Allah, maka secara umum akan mengimani apa saja yang diterangkan Allah, yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal bagi dia. Kalau iman pada Allah pasti iman pada hari kiamat, pasti iman kepada malaikat. Kenapa iman kepada hari kiamat padahal belum melihat dan belum merasakan? Karena Allah yang memberitakan. Tapi kalau orang sudah meragukan tentang Allah, maka hari kiamat juga akan diragukan. Dari mana kabarnya? Meragukan juga tentang malaikat, enggak percaya. Makanya rukun iman pertama ditempatkan iman pada Allah dulu, karena selanjutnya nanti akan ngikut. Ketika orang ingin menanam keiman, lah ya ma'rifatullah aja perdalam. Baik. Lamma dzakara ta'ala al-khalib lil ba'si al-mun lil ma'adi, dzakara ta'ala ad-dalil ala qudratihi ta'ala alal ma'ad bima yushahidu min ihi lil khalaq. Ketika Allah Ta'ala ya mengingatkan, menceritakan tentang orang-orang yang mengingkari tentang hari kebangkitan, ya,
Maka di saat yang bersamaan Allah Ta'ala itu menjelaskan tentang ad-dalil ala qudratihi ta'ala alal ma'ad. Allah Ta'ala menjelaskan tentang bukti kekuasaan Allah Ta'ala tentang hari kebangkitan itu, ya. Dan itu bisa disaksikan dengan mata kepala sendiri. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raib ay fi syakkin. Hai sekalian manusia itu umum di sini. Kenapa Bapak Ibu enggak disebutkan begini? Ya ayyuhalladzina amanu in kuntum fi raibim minal ba'si. Hai orang beriman, jika kalian tuh ragu terhadap hari kebangkitan. Kenapa yang disebutkan tuh ya ayyuhan nas gitu. Karena kalau ya ayyuhalladzina amanu enggak mungkin. Kalau orang beriman, yang namanya orang beriman ya yakin terhadap hari kebangkitan. Jika seseorang itu ngaku beriman tetapi tidak percaya hari kebangkitan, maka gugur syahadatnya. Makanya kalimatnya anas, umum itu. Nah, gitu. Hai sekalian manusia, syak ragu. Minal ba'si, hari kebangkitan, wa huwal ma'ad wa qiyam al arwah wal ajsad yaumul qiyamah. Artinya apa? Al ba'si itu apa? Al ba'si itu kan nama lain dari apa katanya? Wa qiyamul arwah wal ajsad yaumal qiyamah. Arti al-ba'si itu adalah qiyamul arwah. Apa arti qiyamul arwah? Bisa dikatakan dimaknai kembalinya ruh, ya. Ruh wal ajsad dan jasad, kembalinya ruh dan jasad. Bisa diartikan bersatunya kembali ruh dan jasad yaumal kiamah, pada hari kiamat. Makanya yaumul ba'si suka dikatakan hari kebangkitan, hari dihidupkan kembali manusia setelah mengalami yang namanya fase kematian, dihidupkan kembali. Dan di sana disebut dengan yaumul jasa, hari pembalasan di sana. Kalau di dunia saat ini dinamakan yaumul amal, hari beramal. Tiap detik, tiap menit, tiap jam kita ini adalah hari-hari beramal. Dan makin kesini jatah kita di dunia ini kan semakin berkurang, ya, makin dekat. Jika kalian ragu terhadap hari kiamat, coba renungkan. Inna khalaqnakum. Ingat dulu, kami telah menciptakan kalian itu min turobin, dari tanah. Ai asluhi lakum min turob wa huwallazi khalaqa minhu Adam alaihissalam. Maksudnya apa dari tanah itu? Ya karena asal pertama penciptaan manusia itu adalah tanah. Dan itu diawali dengan Adam alaihissalam. Awas ya, bukan monyet. Karena ada orang beranggapan manusia itu dulunya monyet. Dari monyet kemudian berevolusi. Enggak, dari Adam. Dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan nas, kullukum wahid wa kullukum min Adam wa Adamu min turob wala farqa baina arabiyyin wala ajamin wala aswadin wala abyadin illa bitaqwa. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum wahid, kalian tuh dulunya satu. Kullukum min Adam, kalian tuh dari Adam. Ya, wa Adamu min turob, dan Adam tuh dari tanah. Wala farqa baina arabiyyin wala ajamin. Tak ada bedanya orang Arab sama orang Ajam. Wala aswadin wala abyadin, enggak ada bedanya juga antara orang yang hitam sama yang putih, illa bittaqwa, kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari tanah. Kemudian selanjutnya summa min nutfah. Tuh, nutfah ini dimaknai dengan tetesan air mani, ya. Ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Air gitu kan. Summa min alaqatin, summa min mudgoh. Wa dzalika annahu iza staqarratin nutfah fi rohimil mar'ah makasat arba'ina yauman kadzalika yudofu ilaihi ma yajtami'u ilaiha summa tan liba alaqah hamro biiznillah fatam kusu kadzalika arba'ina yauman summa tastahil
fatasir. Jauh-jauh hari Bapak Ibu ya sebelum adanya ilmu biologi itu. Ingat tuh dulu waktu zaman sekolah belajar ilmu biologi tentang proses penciptaan manusia kan. Yang guru-guru tuh tahu tuh. Manusia tuh ya gitu. Dari tetes air mani gitu kan, kemudian jadi darah, daging, berubah-berubah gitu. Tapi sayang seribu sayangnya itu tidak semua buku biologi itu menerangkan tentang kekuasaan Allah dalam biologi itu. Kebanyakannya sekedar gitu aja. Harusnya ketika penjelasan tentang proses kejadian manusia ada penerangan di bawahnya atau di atasnya. Itu semua atas kekuasaan Allah. Ini semua diciptakan oleh Allah, hanya sekedar gitu aja. Sama tuh seperti belajar tentang ilmu perbintangan, ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Hanya sekedar pelajaran aja. Tapi tidak semua ada penambahan kalimat, itu semua kekuasaan Allah. Ini semua ciptaan Allah. Kalau dulu ketika di masa-masa jayanya Islam di Baghdad itu tidak ada pemisahan antara ilmu umum sama ilmu agama, nyatu. Kalau belajar ilmu biologi langsung selain umumnya ada ayat Allahnya, ada hadisnya. Belajar ilmu perbintangan langsung dalil Qur'annya, dalil hadis. Terus jadi tidak hanya sekedar belajar Islam tuh hanya sekedar dibayangkan itu materi-materi yang sifatnya ke fikih saja, ilmu umum pun ada, cuma digabungkan. Seperti itu. Nah, di sini disebutkan di sini ada darah kemudian daging. Jadi di sini sebutkan apa katanya luar biasa ya. Annahu idza staqaratin nutfah fi rahimil mar'ah katanya itu. Jika seandainya air mani itu gitu ya, istaqarrat diam tinggal ya fi rahimil mar'ah di dalam rahim perempuan, famakasat arba'ina yauman selama 40 hari, yudofu ilaihi ma yajtamu ilayya summatan qalaba alaqah hamro. Kemudian akan berubah dengan izin Allah dari jadi darah merah katanya itu. Biiznillah gitu kan, dengan izin Allah. Ya. Fatam kusukadzalika arba'ina yauman. Setelah 40 hari kemudian gitu kan ya. Ya, setelah berjalan 40 hari kemudian fatasiru mudghah, kemudian jadi segumpal daging. Allahu akbar. Kit'atan min lahmin la syakla fiha wala takhtit. Daging tapi belum berbentuk apa-apanya, gumpalan daging saja. Summa yushra'u fit tashkil wa takhtit fayusawwiru minha ra'sun wa yadan. Kemudian dengan izin Allah berbentuk dikit-dikit ada roksun, ada kepala, kemudian yadan, kemudian ada kedua tangan, wasadrun wabatan, kemudian ada dada, kemudian perut, fakhidhani warijlani, kemudian tanah, kemudian juga dua kaki, wasa iril a'do, kemudian yang selanjutnya adalah semua bagian anggota badan. Fatarotan tuskitu hal mar'ah qabla tashkil wa taqtid wa taratan tulkiha wa qad sarat dzata syakl wa taqtid. Jadi intinya makin kesini itu makin sempurna gitu. Awalnya sih tidak ada. Di perut manusia, di perut perempuan, di rahimnya enggak ada yang hidup. Awalnya kosong aja biasa. Tiba-tiba jadi ada. Awalnya cuman tetesan air mani laki-laki perempuan, berubah, tiba-tiba jadi berbentuk jasad gitu. Summa min mugodatin mukhallaqa wa gimukhl. Jadi ada yang daging sempurna, ada yang tidak. Linubayyina lakum wa nukiru fil arhami manasya ila ajali musamma wa taratan tastaqiru fir rahim la tulki hal mar'ah wa la tustakama qala mujahid. Jadi ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kemudian di sini hadirin sekalian berbentuk makhluk. Fa idza madu alaiha arba'una yauman wa hiya mudghah arsalallahu ta'ala ilaiha malakan fa nafakha fiha ruh
wa sawwaha kama yasha'ullah min hasanin wa qabih wa zakar wa unsa wa kataba rizqaha wa ajalaha wa syaqiyun aw sa'id. Dijelaskan lagi nih Bapak Ibu ya. Ketika sudah terbentuk daging, kemudian tulang, pokoknya sudah masa kesempurnaan, arsalallah ta'ala ilaiha malakan, maka Allah ta'ala mengutus malaikat gitu ya. Untuk apa? Fanafakha fiha ruh, kemudian meniupkan ruh ke janin tersebut ya. Kemudian nanti ada catatan-catatan, ada ketentuan-ketentuan baik atau tidaknya wa dzakar wa unsa, laki-laki atau perempuan, wa kataba rizqaha wa ajalha, kemudian dicatat rezekinya, dicatat juga ajalnya, wa syaqiyun aw sa'id, bahagia atau tidak bahagianya. Nah, ini masih panjang nih keterangan-keterangannya ini sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi langsung saja di sini disebutkan ajali musama itu kan waktunya standar 9 bulan. Summa nukhrijukum tiflan, kemudian setelah sempurna kejadiannya kami keluarkan dari rahim perempuan itu menjadi anak, artinya jadi bayi gitu kan. Aidoifan fi badanihi wasah, lemah badannya, lemah pendengarannya, lemah penglihatannya, lemah rasanya, kemudian akalnya juga belum terbentuk. Summa yu'tihillahul quwwata syai'an fasyai'an, kemudian dengan izin Allah, Allah itu memberikan kepada dia itu kekuatan sedikit demi sedikit gitu kan ya. Kemudian selanjutnya wayulat wa bihi wa yuhanninu alaihi walidayhi fi ana'il laili wa atrafan, kemudian dengan izin Allah lewat orang tuanya itu berlemah lembut kepada anak tersebut, membimbing, membina, memperhatikan, mengurus siang dan malam gitu ya. Walihada qala, oleh karenanya Allah berfirman summa litablugu asyuddakum, kemudian ai yatakamal al-quwa wa yatazayad, kemudian dengan izin Allah sampai pada umur tertentu itu sampai pada derajat kesempurnaan kekuatan dan terus bertambah. Kemudian wayasil ila unpuwanis syabab, kemudian sampailah jadi bentuk dewasa, wa husnul manzur, menjadi enak dilihat katanya itu. Kemudian selanjutnya sampai pada umur tertentu. Nah, setelah sampai umur tertentu apa hadirin sekalian, wa minkum man yutawaffa, ada juga orang-orang setelah sampai kesempurnaan itu yang langsung diwafatkan ai fi hali sababihi wa quwahu, artinya di masa-masa dia muda, di masa-masa dia kuat, di masa-masa dia sehat, di masa-masa dia itu menjadi orang yang sempurna, enak dipandang, diwafatkan. Wa minkum mayyuradu ila adalil umur, ada juga yang diberikan umur yang panjang sampai batas waktu tertentu, sampai tua sekali. Ai syaykhukhah wal haram wa dhaful quwah wal aql wal fahm wa tanaqus al ahwal minal khaufi wa dhafil fikri. Ini karakternya itu yang sampai tua sekali, pikun sekali, kemudian lemah dhaful quwah wal aql, lemah akal, pelupa, wal faham, lemah memahami, wa tanaqus al ahwal, kemudian kurang dalam segala sesuatu hal, takut dan juga emang lemah dari segi pemikiran. Ya, ini emang perjalanan manusia. Apa intinya hadirin wal hadirat? Allah Subhanahu wa taala membantah mereka-mereka yang meragukan tentang hari kiamat untuk berpikir tentang kejadian manusia. Awalnya tidak ada, kemudian jadi ada, kemudian dimatikan lagi. Ketika manusia itu awalnya tidak ada,
kemudian lahir jadi ada, kemudian mati, maka tidak mustahil bagi Allah pun mampu menghidupkan kembali. Intinya kan begitu. Awalnya kan tidak ada, jadi ada. Berarti Allah mampu. Apalagi dalam ayat setelahnya itu kan dijelaskan kuasa Allah. Itu manusia, belum lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang itu mentafakuri, mentadaburi tentang alam. Watarol adohamidatan. Engkau lihat tuh bumi. Kenapa disebutnya bumi? Karena Arab tuh, apalagi 14 abad yang lalu, betul-betul gersang, padang pasir. Kalau yang namanya pohon tumbuh itu merupakan satu karunia luar biasa gitu kan ya. Maka diambillah buat tamsil. Tadi tamsil manusia itu udah bisa dipahami karena yang namanya manusia itu bisa dilihat di dalam sekitar. Kemudian lihat bumi. Dengan izin Allah ada air hujan, tiba-tiba jadi subur, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah mana lagi yang engkau dustakan? Apakah kurang? Tapi yang namanya orang-orang kafir ya, Bapak Ibu sekalian, khatamallah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Penjelasan apapun terkadang enggak masuk gitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi gitu kan. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri itu agak dicerna dulu. Kalau ini emang enggak ada sama sekali gitu. Mental, tertutup hatinya, ya, tertutup pendengarannya, tertutup penglihatannya. Ada juga orang-orang yang diberikan, ya, enggak cukup. Jadi untuk menunjukkan kekuasaan Allah cukup memikirkan dari pribadi saja. Pertanyaan sekarang, ini hanya guyonan saja. Sepinter-pinternya manusia, apakah ada yang bisa membuat jasad manusia? Paling bisa robot, mirip gitu, robot gitu. Manusia-manusiaan, kalaupun bisa buat boneka gitu. Tapi jasad manusia enggak bisa. Ada yang mirip-mirip aja, kayak kaki yang potong, tangan potong, buat tangan, buat kaki, tapi enggak sama. Atau jangan jauh-jauh lah, tadi kita pagi ada yang makan nasi lemak, ada yang makan mie lendir, ada yang makan apalagi bakwan, ada yang makan bubur, ada yang makan nasi kuning, perut. Tapi maaf ini, jangan dibayangkan ya, ketika ke toilet, ke tandas, apakah keluar bubur lagi sama? Apakah yang keluar nasi kuning lagi? Yang keluar nasi lemak lagi, apa yang keluar bakwan lagi? Beda, berubah. Seakan-akan di tubuh kita tuh ada mesin. Pertanyaannya, ada enggak manusia yang paling pintar sedunia yang punya mesin yang bisa mengolah makanan diaduk-aduk sampai jadi seperti itu? Ini istifham inkari lah gitu ya. Pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Merenungkan pribadi enggak mungkin. Jadi manusia enggak sombong. Lahir ke dunia enggak bisa apa-apa dan diurus sama orang gitu kan. Ketika wafat meninggal dunia enggak bisa apa-apa juga dan diurus sama orang. Kita butuh orang, enggak bisa sombong. Lahir ke dunia dimandikan, wafat dimandikan juga. Lahir ke dunia diazani gitu ya, diazankan, wafat disolatkan. Lahir ke dunia telanjang, wafat juga telanjang. Saya rasa mereka-mereka yang meragukan hari kiamat, bahkan meragukan hari kebangkitan, mungkin disuruh berpikir seperti ini, atau jika dia tetap tidak lembut, tidak nerima, ketika ajal datang mungkin baru ngerasa nyesel kenapa sewaktu di dunia tidak dimaksimalkan untuk beriman dan merawat keimanan khusus orang beriman. Ayat ini Bapak Ibu sebenarnya untuk orang-orang kufar, orang-orang kafir itu pada saat itu. Tetapi kan dalam tafsir itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ibroh dari ayat itu dari keumuman lafaz ambilnya, bukan khusus sebab. Khusus sebab tetapi ini untuk kita juga. Artinya ayat demi ayat yang kita kaji itu kan targetnya supaya dekat sama Allah aja lah. Bukan sekedar dibaca terus gitu, tapi kita ingin satu ayat tapi tadaburi, renungi, oh gini. Sehingga ayat yang kita baca itu
betul-betul sesuai target. Apa targetnya? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang keenam, zalika bi annallaha huwal haq. Itu semua sungguhnya Allah itu dia adalah al-haq. Al-haq itu yang sebenar-benarnya, benar gitu ya. Al-haq. Kemudian wa annahu dan bahwasanya sesungguhnya dia itu Allah taala ya, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Gitu ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala itu jika dia berkehendak cukup dia itu mengucapkan jadi maka jadi. Apa itu al-haq di sini? Al-khaliqu al-mudabbiru al-fa'alu lima yasha. Artinya Allah itu al-haq itu betul-betul Allah itu hak, sebenar-benarnya al-khaliq yang menciptakan. Al-mudabbir Allah juga adalah yang sebenar-benarnya yang mengatur. Al-fa'alu lama yasha, dan Allah juga adalah yang sebenar-benarnya yang melakukan sesuatu sesuai kehendakannya. Seperti itu. Ya. Wa annahu yuhyil mauta, dan Allah itu menghidupkan yang mati, ayatnya kama ahyal ardo al maytata wa ambatat minha hadhil anwa. Allah itu menghidupkan yang mati kama ahyal ardol maytata, sebagaimana Allah menghidupkan menyuburkan bumi yang mati yang kering, wa ambatat minha hadilah, kemudian menumbuhkan berbagai jenis-jenis tumbuhan. Seperti itu ya. Di sini disebutkan sekali di sini innalladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya yang menghidupkan yang mati itu dialah yang menghidupkan yang mati. Kemudian selanjutnya wa anna sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Walau alam bisawab, bersama lagi nih kayaknya nanti ayat ke-6 mungkin ayat ke-7 mungkin ya kita sempurnakan lagi. Semoga semakin baik akhlak kita semua, semakin istiqomah ibadah kita semua, semakin diberkahi rezekinya, dimurahkan rezekinya, disabarkan atas semua penyakit-penyakitnya, dilunaskan hutang piutangnya, dan semakin diberikan kecintaan pada Allah. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.